Dan papi itu kerja, besok tuh papi kerja lagi. Hari Senin tuh harusnya papi balik lagi kerja kan, balik lagi kerja. Nah makanya aku udah planning dari waktu di Padang tuh, kita udah planning aku balik setelah aku acara di Indosiar itu, teman-teman cancel. Ya udah, jadi kata abang ambil aja tiket. Aku kalau papi itu nggak kerja juga aku nggak tega ninggalinya kalau di Jakarta, ngerti? Pokoknya banyak gue Bunamir, ya makasih. Takutnya aku udah berangkat terus aku lupa makan. Berapa lama di Bangka? Nggak lama kok. Dan papi itu kerja, besok tuh papi kerja lagi. Kayak gitu. Aku kalau papi itu nggak kerja juga aku nggak tega ninggalinya kalau di Jakarta, ngerti? Abang ada di Jakarta kok, masa di Bangka aja. Jadi gini, sebenarnya aku semalam ngisi acara di Indosiar jam 2, tanggal 20 itu, tanggal 19. Jadi sebenarnya ini hari Senin. Hari Senin tuh harusnya papi balik lagi kerja kan, balik lagi kerja. Nah makanya aku udah planning dari waktu di Padang tuh, kita udah planning aku balik setelah aku acara di Indosiar itu tanggal 19. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba cancel acaranya, yang buat akunya cancel. Ya udah, jadi kata abang ambil aja tiket sekarang gitu. Ya udah aku pergi aja gitu. Bunamir, karena emang abang tuh Desember pulang lagi ya. Iya dong, kan abang, karena abang gini, karena abang janji ketika abang kerja nggak apa-apa aku balik sebulan sekali, itu pasti ada harus balik kayak gitu. Karena abang tahu kewajiban aku, abang tahu. Dan satu, kita tuh harus ridho suami. Kalau misalnya ridho suami, kita suruh pulang ya kita harus pulang. Kalau nggak disuruh suami pulang, ya nggak usah pulang. Nanti nggak dapat ridho Allah kalau suami tidak ridho, oke? Dan ribet banget ya. Aku aja kadang di Jakarta sendiri tiap minggu biasa aja chaos. Maksudnya namanya juga kita manusia, kita tuh harus bisa menempatkan, kita harus bisa toleransi, kita harus bisa saling mengerti. Itu kegunaannya. Nggak jadi dia pengen jadi artis, nggak kuat kayaknya ngadepin banyak orang yang terjadi kesalahan. So nikmatin aja. Ada yo. Pokoknya kunci utama, bila kau sayang pada syurgamu, patuhi semua tugas-tugasmu. Ridho suamimu, orang tuamu, pastilah dapat ridho Tuhanmu. Betul, mantap. Iya dong. Iya dong. Kita tuh
harus semakin memperbaiki diri. Gimana caranya? Yaitu surga sudah di depan mata kita kok. Yang belum bersuami ada ridho orang tua. Surga masih ada mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih sehat. Lagi ada orang tua. Nah, ketika udah punya suami, ridho suami itu penting banget. Jadi sayangilah suami kita, nikmatin apa ada semuanya. Yang penting kita bersyukur punya suami, dididik, dijaga, ditaati kayak gitu. Insya Allah surga itu dekat. Iya, yang penting, wah, Bunda Mi, cakep. Nah, bunda-bunda yang nggak jengukin orang tua itu mungkin nggak tahu aku apa dari nggak diizinin atau apa memang males ya, nggak tahu. Kalau aku jujur ya, aku nikmatin. Ketika aku dibangkai, aku nikmatin. Tugas aku apa? Ketika aku di rumah sendirian, tugas aku apa? Dan ketika suami aku datang, tugas aku apa? Dan itu aja. Yang terpenting kita tahu tugas-tugas kita masing-masing. Semangat sawerannya, semangat nontonnya, semangat. Aku jujur aja, aku ini belum baik, aku ini belum solehah, tapi tidak ada niat aku untuk menjadi orang yang durhaka. Jadi aku berusaha untuk selalu menjadi istri yang solehah dan anak yang solehah dan makhluk yang bertakwa. Aku masih banyak kekurangan, hilaf ya sering, terus kadang lupa bersyukur ya sering. Namanya juga manusia, tapi kita tidak bisa larut dari hal-hal seperti itu. Istighfar lagi. Aku mah sering juga ngelakuin hal yang mungkin hilaf atau lupa gitu. Adek kalau pulangannya berapa hari itu wajar, kalau udah balik Bangka lama nih ninggalin suaminya. Aku nggak ada sih yang terlalu lama ya aku ninggalin suami, nggak ada deh kayaknya. Salah besar deh kalau misalnya aku ninggalin sampai 2 minggu, sebulan, ya nggak masuk akal deh kayaknya. Mana ada mungkin. Dan aku menikmati waktu aku daripada sendirian di rumah atau apartemen. Ya lebih baik aku jenguk keluarga gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Dan suami aku itu tipikal orang yang gak suka pelin-pelan. Misalnya kita udah beli tiket terus nggak jadi, itu paling gak suka. Jadi aku menjauhi hal-hal yang tidak disukai. Aku berusaha belajar menjauhi hal-hal yang tidak disukai suami. Ya begitulah. Kalau misalnya aku lama nggak ke Bangka, pasti dia dibilang, ih nggak, lupa orang tua lah, apalah kayak gitu. Memang kalau nggak gitu mereka mah nggak hidup. Makan sambil nikmati makan. Hanya aja aku lagi makan, Bun. Nanti ya, Bun. Ntar lagi. Ya aku nanti mau OTW. Menurut
Bunda Mir, Masya Allah. Nurindu best hari ini. Tumben dia selalu membela aku dengan baik dan benar asik. Enggak Bun, aku baru belajar sabar. Aku mah belum sabar. Aku mah diizinin suami tapi nggak tega lihat suami pulang. Aku mah sebenarnya gini aja deh. Papi mau kerja kemanapun tuh aku mau ikut sebenarnya. Tapi kalau suami nggak izinin, kita durhaka dong. Ya nggak sih? Kalau suami nih, kita tahu tugas kita satu, ngurusin suami. Tapi kalau suami tahu kita tugasnya di sini dan di sini, terus suami nggak izinin, kata suami jangan ikut, kita mau ikut, walaupun itu demi kebaikan suami kita ikut, tapi suami nggak izinin, itu juga durhaka namanya. Percaya deh. Kalau enggak dengerin, atau kalau ada ceramah ustadz, coba tanyain, nggak percaya. Kita melakukan hal yang menurut kita baik untuk suami. Misalnya kita mau melayani suami ketika suami pulang kerja atau apa. Tapi suami sudah mengatur itu semua atau tidak memungkinkan, terus kita membantah, gak mau, pokoknya aku harus ngurusin kamu ini itu juga dosa Bunda. Udah berdosa kita. Gitu. Sabar, aku mah sabar Bunda, insya Allah. The best deh jawaban mami. Best. Nggak mau dengerin. Di dunia ini juga pasti ada seorang istri yang pengen tiap hari masakin suaminya. Tapi ada suami yang nggak tega melihat istrinya masak, takut kepencet air atau apa, minyak atau apa. Itu ada. Aku ada bunda-bunda salah satu cerita sama aku, anaknya gitu sama menantunya. Tapi istrinya itu nggak bisa nolak, karena itu emang udah ketentuan suaminya. Mungkin suaminya nggak nyuruh masak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tugasnya yang suami suruh dilakukan. Itu lebih dapat surganya, itu lebih dapat ridhonya. Walaupun bunda lakuin masak pun, suami jadi makin kesel kan. Yang ada udah dibilangin nggak usah masak tapi mau masak, yang ada berantem, nggak dapat ridho. Wah Bunda Mir, Bunda Nurul, aku yakin kalau ini masuk di YT, pasti Bunda itu nonton aku cerita kayak gini. Tapi Bunda itu menceritakan kayak gini memang kenyataannya gitu. Dan aku ngambil ilmu dari situ. Kita tidak bisa bilang istrinya malas, nggak bisa. Kan memang kita nggak boleh juga memaksa kamu harus masak biarpun gimana pun. Karena suaminya yang nggak nyuruhin. Gitu caranya tuh, ya ampun, seorang perempuan tuh mudah banget sebenarnya masuk surga. Seorang istri tuh mudah banget masuk surga, tinggal nurutin semua keinginan suami yang masih menurut agama, yang tidak melenceng dari agama. Iya benar, ada yang istri nggak suka, ada yang suami nggak suka istrinya bau bawang, ada kayak gitu. Makanya disiain kadang ART gitu. Bener gak sih Ibu? Saya dari dulu sudah menikah 34 tahun, suami tidak mau saya masakin karena masaknya saya tidak enak. Nah, daripada Bunda masak, harusnya Bunda belajar dulu nih, nggak apa-apa misalnya Bunda. Tapi kalau suami Bunda nggak nyuruh masak, ya udah apa Bunda, yang penting Bunda melayani suami dengan baik kan. Melayani suami di kamar bisa, yang lain bisa gitu.
gampang. Ada GoFood. Ada GoFood, alhamdulillah. Sebenarnya kita tuh bersyukur banget kalau misalnya kita dapat suami yang baik, itu kita bersyukur. Apalagi suami yang tidak banyak minta, kita bersyukur. Pokoknya apapun yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah. Nah, gimana cara mendapatkan ridho Allah? Itu kita cari dulu ridho suami kita sama ridho orang tua kita. Kalau kita udah bersuami, ya ridho pertama adalah ridho suami. Tuh. Dan sayang, iya. Kenapa jadi lucu ya obrolan di sini? Iya kan jadi lucu kita. Padahal aku temanya karaoke. Tak apalah, tak apalah. Biar seru-seruan kita. Iya bener, Bunda Nurul, masya Allah, best, masya Allah. Keseruan menghadapi bunda-bunda. Seru tahu. Mungkin gini, mungkin ada beberapa yang berpendapat berbeda, mungkin ya, dikarenakan dengan kondisi keluarga yang berbeda. Jadi dengan kondisi suami yang berbeda, banyak seperti itu. Jadi kita tidak bisa mematahkan kalau bunda itu salah atau benar, karena kondisinya bunda itu tidak berada di kondisi saya, ataupun saya tidak ada di kondisi bunda itu gitu. Jadi ya hidup nikmatin aja. Yang terpenting kita jangan selalu ngurusin hidup orang, itu yang terpenting, karena kondisi hidup rumah tangga atau kehidupan orang lain itu berbeda-beda. Iya, aku bunda lucu tahu kalau aku tuh ngadepin bunda-bunda yang ada yang beberapa yang DM, ada tuh sekarang lebih asik gitu, dia kayak ada hiburan gitu. Saya tidak pandai masak tapi pandai cari duit, punya anak 3, sarjana semua, sudah kerja semua. Oke, masya Allah, luar biasa. Yang penting suami ridho. Intinya ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya dek. Iya dong, masya Allah. Kalau suamiku maunya aku yang masak, kalau makan di luar katanya nggak seenak masak. Nah itu juga bagus, pokoknya cari yang paling suami sukai. Hal apa yang paling suami sukai dan hal apa yang suami kita tidak sukai. Walaupun aku kadang juga masih belajar untuk itu, masih belajar untuk mencari itu ya, namanya juga manusia, kadang kita punya hilaf, punya salah, punya pendapat yang berbeda mungkin kayak gitu. Pasti Nur Rindu mau nikah nih dengar kayak gini, ya kan Nur?